saya yang bernama Anggi sudah diketemukan. Mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Hai. Rupanya ia pergi ke Bandung bersama mantan kekasihnya AL. Mantan Suami Anggi, kekasihnya. Fahmi, disebut akan menceraikan istrinya karena kejadian itu. Hai. Anggita malam pertama dengan suami. Sosok D kini diburu polisi. Tingkah janggal terkuak. Hai. 15 orang paranormal ditanya, gelap, susah di terawangnya. Ketemu lagi di Bandung ini, hoy sama mantannya, anjir. Nyomang City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Dua Topi In Makan. here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santu, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Dibales. Yo, Ya. kemarin yang lagi viral beberapa hari lalu, semingguan lah, 5 sampai semingguan lah ya, 5 hari sampai semingguan maksudnya. Bukan 5 sampai 5 mingguan. Enggak, apaan sih? Yo? Apa sih? Ini yo, yang lagi viral soal pengantin yang hilang 1 hari setelah pernikahan, setelah akad akhirnya ditemukan. Wow. Iya, dan membanggakan sekali ya. Kemarin-kemarin kan sebenarnya memang tahu, cuman gak mau konten karena agak apa ya? Agak trauma mengenai konten-konten orang hilang gitu. Dulu kan ada Mang Yana tuh kalau inget hilang, ada yang bilang wah dikontenin paranormal ini hilang, dibawa ini, dibawa itu, dibawa siluman ular putih segala macam. Tes ternyata di rumah bini mudanya di Cirebon apa Cianjur gitu, lupa aku. Nah yang sekarang ini yang hilang pengantin wanitanya di Bogor sehari setelah akad. Udah 11 hari gitu dan akhirnya ditemukan. Oke. Di Bandung. Di Bandung. Ngapain? Sama mantannya. Oh. Dan yang aku suka ini suaminya bertindak tegas gitu ya. Dan dia memulangkan setelah info ketahuan ada di mana, dia kalau nggak salah dia mau mengembalikan istrinya itu ke orang tuanya gitu, sama katanya mau dicerai gitu. Langsung ke yang ininya dulu ya, yang statement suaminya yang terbaru setelah tahu ini. Baru kita runutin lagi nih, mundur nih, kita alurnya jumun. Maju mundur. Yes gitu. Dan sekarang kita meluncur. Cus. Ninyo terkuak Anggi ditemukan bersama mantan ade. Nanti kronologinya yang bikin perih lagi. Mungkin mendengar judul kayak gini aja udah perih banget gitu. Kronologinya lebih wadidaw lagi. Cek-cek meluncur. Play. Alhamdulillah mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Untuk itu saya pribadi menyampaikan bahwasanya Anggi ini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Iyalah. Itu saja. Terima kasih. Respect, masanya jangan mau dipermainkan anjir. Meskipun rasanya kayak berat gitu dia ya tadi berat masa banget. sayang banget. Masa sayang banget. Kenapa? Memang tahu ngelihat dari postingan-postingan tadi waktu nyari-nyari bahan gitu. Nanti kita nih sebelum kita bahas lebih lanjut meluncur lagi nih. Cus. Ninyo. Iya. Kalau kita flashback waktu kehilangan ini, ibu mertua atau nyokap dari si Fahmi itu, mempelai prianya, pengantin prianya itu bener-bener terpukul katanya Maya. Dia bener-bener sayang, mertuanya juga sayang sama si Anggi ini nih, Anggi Blok ini nih. Kita waktu ditanyain sama wartawan Ciki People. Play. Cobaan lebih berat ini ke anak saya, Pak. Ujiannya. Ya Allah, si Anggi. Karena sehari menghilang gitu. Setiap kali berdoa. Biasa kalau kesini juga ramah, suka cerita sama ibu gitu. Terus Udah segitu doang anjir, gak panjang-panjang gimana ini ceritanya gimana gitu. Kan pengen tahu suka cerita apa gitu ya. Tapi Nyo, ada banyak-banyak fakta-fakta yang terungkap gitu kan. Kayak contohnya hilangnya tuh kan sehari sesudah akad nikah. Dan yang bikin membagongkan, setelah akad nikah malamnya itu gak malam pertama Nyo.
Dimana biasanya kan istilah malam pertama itu kan malam yang dinanti-nanti ya wow gitu kan ya, walaupun bisa ditunda gitu kan, tapi malamnya itu si Anggi lebih milih tidur sama temennya. Jadi ada temennya menginap gitu, Anggi tidur sama temennya. Ya Allah. Ya mungkin itu untuk menghindari malam pertama kali ya. Aku nggak ngerti. Terus temennya juga goblok, ngapain pakai nginep? Udah tahu orang baru nikah, pakai ngerecokin, temennya cewek. Meluncurnya. Ya sebenarnya kalau misalnya mau masuk akalnya ya mau kayak kalaupun temannya nikah ya udah tidur di kamar lain aja. Aku tetap sama suami gitu nggak sih? Iya, ini gue nih meluncur. Cus. Nih Nyo, Anggi tidak malam pertama, sosok D kini diburu polisi gitu. Dilurusin aja, D ini teman wanitanya. Kalau nggak salah tadi soal Fahmi cerita disampaikan nih ya, ciki-ciki people. Play. Anggi tak malam pertama dengan suami. Sosok D kini diburu polisi, tingkah janggal terkuak. Ternyata Anggi Anggraeni, sosok pengantin baru di Bogor itu, tak lakukan malam pertama dengan suaminya. Fahmi Husain tak malam pertama dengan suaminya, melainkan digantikan sosok D. Sosok D ini bukanlah mantan pacar Anggi atau keluarga. Sosok D kini diburu polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain itu, diketahui pula bahwa ternyata D merupakan teman kerja Anggi Anggraeni. Fakta yang mengejutkan sebagai update dari kabar hilangnya Anggi Anggraeni akhirnya diketahui. Yakni kenyataan bahwa ternyata kelakuan Anggi memang janggal. Kejanggalan itu dirasakan Fahmi sebagai suaminya yang malah tak merasakan malam pertama dengan sang istri. Sudah sah menjadi suami istri, Fahmi malah ditinggal tidur bersama sosok lain. Sosok D itulah sosok yang tidur dengan istri Fahmi Husaini. Anggi Anggraeni menikah dengan Fahmi Husaini pada tanggal 25 Juni tahun 2023. Sehari kemudian Anggi pamit ke depan gang di Kampung Sindang Pala, Desa Mekarsari, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Namun sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Anggi tak lagi bisa dihubungi. Fahmi bercerita kelakuan aneh Anggi sebelum hilang. Dikutip tribunjatim.com dari tribunnewsbogor.com, polisi kini masih memburu sosok yang tidur dengan pengantin tersebut. Tindakan Anggi Anggraeni dinilai tak masuk akal sebagai pengantin baru. Menurut Fahmi, saat akad nikah ada 4 orang teman Anggi Anggraeni yang datang. 3 temannya kemudian pulang selepas akad nikah. Teman Anggi yang dimaksud adalah D. Menurut Fahmi, ia adalah teman kerja Anggi. Gara-gara teman kerjanya ini, Anggi sebagai pengantin baru justru melakukan kelakuan aneh pada malam pertama. Menurut Fahmi, istrinya tersebut malah tidur dengan temannya. Padahal saat itu adalah momen malam pertama bagi mereka. Selain suaminya, D merupakan sosok yang terakhir bertemu Anggi sebelum hilang. Kasih Humas Polres Bogor Ibtu Desi Triana mengatakan polisi kini memburu keberadaan teman Anggi tersebut. Informasi terbaru dari hasil penyelidikan, Anggi Anggraeni terdeteksi di kawasan Jakarta. Ini 2 hari yang lalu, diketahui bersama, Anggi Anggraeni memang sempat bekerja di kawasan Tanah Abang. Sekitar 1 minggu sebelum menikah, Anggi memutuskan berhenti bekerja. Namun begitu, Fahmi Husaini sudah mendatangi tempat kerja Anggi dan tak menemukan istrinya. Menghilangnya Anggi Anggraeni, pengantin baru asal Ranca Bungur, Bogor, menimbulkan kekhawatiran untuk keluarganya. Itulah kalau akibatnya pakai voice robot ya, voice note sendiri aja, voice over sendiri gitu loh. Weh, masa nggak ada karyawan jadi balelo lo ngomongnya anjir. Tolong jadi gini. Daripada tadi muter-muter, mama mau mempersingkat. After akad, ya enggak. Pesta selesai malamnya, harusnya kan malam pertama ya. Udah sah ya. Nanti kan sama si Fahmi gitu mungkin udah wah. Si Angginya tidur dengan temannya yang mungkin menginap di situ ya. Iya. Ya enggak? Dari 4 teman yang datang, 3 pulang, 1 nginep. D, inisial D tadi. Dan aku udah nemuin di artikel sebenarnya malah tampilin lagi. Itu ada sosok wanita gitu. That's why suaminya mengizinkan gitu kan. Oke. Abis itu besoknya mungkin suaminya lagi baik, lagi sabar. Oh ya udah mungkin malam-malam besoknya masih ada gitu. Toh udah sah juga ya enggak? Besoknya dari sore beli ayam geprek. Beli ayam geprek dari 4:30 itu tuh nggak bisa dihubungin. Padahal pada saat beli tuh sempat video call gitu kayak pap gitu, kasih video call gitu, ada gitu. Nah udah hilang, sibuk nyari kesana kemari dan ternyata ketemu lagi di Bandung.
sama mantannya katanya Maya. Setelah 11 hari after pernikahan yang tidak melakukan ewi-ewi, kan Mamang jadi mikir kemana-mana ya. Iya. Apakah dia punya perjanjian khusus sama mantannya gitu, ataukah dia masih sayang gitu. Dan kenapa 11 hari akhirnya terkuak dan pulang nih si Angginya, udah balik lagi gitu. Oh, pulang akhirnya. Kalau mau pikiran jeleknya sesimpel ya, mantan lu udah bosen gitu, cuman pengen nyicip lu 11 hari doang, habis itu udah gitu. Sesimpel itu gitu. Dianya mungkin tergila-gila sama mantannya. Banyak netizen yang berspekulasi ngelihat foto-foto pernikahannya yang dilihat dari fotonya sih dia nggak ada tertekan, nggak ada kayak terpaksa, happy aja Nyo. Ya ini Nyo, mau lihat nih fotonya nih. Oke. Nih Nyo, biar enak kita visualisasinya di sini nih, meluncur nih. Nih ada beberapa slide nih foto-foto yang diposting sama Fahmi langsung tuh. Ya mukanya happy aja sih itu, kayak nggak ada, ya emang dia pengen nikah aja gitu. Nggak kayak terpaksa berarti kan? Enggak. Nggak ada bete juga kan, biasanya kan kalau yang misalnya dijodohin atau apa kan mukanya bete, diem gitu kan. Atau dijodohin, Ya. utang gitu misalnya ya. Tuh ini lanjut lagi nih. Tuh. Malah selfie sendiri. Dia yang ngelit kameranya Iya, kan? Tandanya dia, aku ingin mengabadikan momen ini gitu. Iya. Tuh. Ini apa maksudnya, payungan itu tuh? Kan, Biar nggak kepanasan dianya. tapi kan itu gitu. bolong-bolong tuh kemanasan itu kan. Oke. Tapi kok beda ya? Nih ya. Iya itu kan di make up Oh. memang. Berarti aslinya itu. Oh ini tuh. Ini lagi dandan Lagi ceritanya. dandan. Terus ini lagi jalan gitu. Ini yang ngeposting si Fahminya langsung. Dengan caption, mengapa harus terjadi kepadaku? Apa salah dan dosaku sampai engkau tega meninggalkanku seperti ini? Fahminya langsung di sini. Semua netizen rata-rata pada kasih Fahmi untuk memberikan semangat gitu. Iya. Gokil. Ini kita meluncur nextnya lagi. Next. Nih ini yang 3 hari yang lalu, yang waktu Global TV bikin mengenal sosok Anggi, pengantin baru yang hilang sehari. Kita pengen tahu kayak gimana sih sebenarnya sosoknya. Karena kalau pacarannya baru 5 bulan dia. Iya. Ya memang bisa dibilang agak kecepatan sih, tapi kan ya tidak menutup kemungkinan dong buat harmonis walaupun cepat. Lanjut lagi. Play. Informasi lainnya pemirsa, seorang pengantin wanita hilang setelah izin ke suaminya untuk pergi mengambil barang pesanan yang tidak jauh dari rumahnya. Rencananya pengantin baru tersebut akan menggelar pesta resepsi dalam waktu dekat dan sudah menyebar 1.000 undangan. 1.000 undangan? Anak saya, Pak. 1.000 undangan. Banyak juga. Udah terlaksana. Iya. Banyak banget sebenarnya. Ibu mertua Anggi Anggareni terus menangis lantaran sudah 9 hari menantunya belum juga kembali. Harusnya ganti rugi uang resepsi tuh. Anggi diketahui hilang saat melakukan COD ayam geprek tidak jauh dari rumahnya. Ironisnya, Anggi hilang sehari usai menggelar akad nikah dengan Nggak COD ya. COD tuh aku mikirnya barang-barang elektronik gitu kan ya, yang sifatnya tuh gue harus ngecek dulu fungsinya, baru oke, udah cocok baru bayar. Ini COD ayam geprek apa lu? Makan dulu gitu. COD ayam geprek. Aduh anjir. dengan pria bernama Fahmi, warga kampung Sukajadi, Desa Melarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tuh buku nikahnya coba. Baik orangnya. Terus? Biasa kalau kesini juga ramah, Nah, ini yang tadi suka si ibunya cerita sama ibu gitu. Terus? Pokoknya orangnya baik lah. Kalau dilihat dari gelagatnya nggak ada yang mencurigakan. Saya merasa terpukul sekali dengan kejadian ini. Mental saya agak shock juga, kok terjadi kepada saya. Kenapa Tapi udah dicari ya kemana-mana juga ya? Saya udah cari kemana-mana, udah cari ke sana ke sini, ke Jakarta, tempat kerjanya, ke Jakarta sudah beberapa kali ke Jakarta juga nggak ada info sama sekali. Rencananya keduanya akan melangsungkan resepsi pernikahan Sabtu 15 Juli mendatang. 1.000 undangan sudah disebar kepada kerabat dan perlengkapan sudah siap 100%. Keluarga pun telah melaporkan hilangnya Anggi ke pihak berwajib. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya Allah, aku pikir anjir. Ternyata dia di lumayan jauh ya, beberapa minggu ya. Akadnya di Juni akhir, resepsinya 15 Juli itu. Resepsi belum kelakuin, belum kelaksana, udah dikembalikan dia sama ke astaga. Astaga, Anggi blok. Coba. Nih Nyo, kemarin yang bikin Mamang enggan, apa namanya? Tidak terlalu terburu-buru gitu ngeksekusi ini. Karena ya memang
kejadian orang hilang di Indonesia ini ya, kita nggak bisa pungkiri ya, langsung dikait-kaitkan dengan paranormal. Iya, oke. Ini ada jejak digital waktu paranormal mencoba membaca dan mencari di mana lokasi Anggi meluncur. Ini ini yang bikin Mamang trauma. Dulu inget banget Mang Yana. Ada paranormal ini, Mamang hampir lebih dari 15 orang ya kita menanyakan. Ada paranormal Mamang kontenin, terus ada yang tiba-tiba kesurupan, wah diculik sama ular putih di bawah katanya tuh. Wah, terus ada yang bilang nyangkut di dekat pohon katanya tuh. Wah, dekat sungai ini kehilang, udah culik, udah susah. Terus ketemu sama polisi intel dong. Lagi sama bini mudanya. Kan sebel gitu kan, kayak sudah wah ini nih. Wah, ternyata ini contoh ini ceki people. Play. Ini kan di postingnya 1 hari yang lalu, ditemuinnya baru semalam gitu kan. Berarti ini jejak digital dong. Lanjut lagi nih. Hampir lebih dari 15 orang ya kita menanyakan. Mereka bilang kebanyakannya gelap, susah di terawangnya gitu. 15 orang paranormal ditanya gelap, susah di terawangnya. Ketemu lagi di Bandung ini hoy sama mantannya, anjir sebel banget. Lanjut lagi. Katanya harus ke orang pinter, saya cari ke orang pinter. Harus berangkat ke sana kemari, saya jalanin, udah alhamdulillah gitu. Hasilnya semua itu 0%. Ya ini lagi kena manipulasi dari seseorang yang baru. Jadi ini bukan mantan ya. Itu di daerah barat. Sepertinya dia bukan di daerah kota gitu. Jadi ya sulit untuk menemukannya. Manipulasi baru, bukan orang deket. Jelas-jelas si Angginya itu ngomong tuh yang pas udah pulang tuh ditemuin lagi sama mantannya. Ini kan sebelum ketemu. Iya itu loh Nyo yang bikin aku nanti dulu deh konten ini, nanti dulu deh. Ya kayak gini gitu. Terus nih, kalau misalnya kan ya oke, paranormal kan harusnya bisa mencari, kalau memang bisa melihat. Yang jago, yes. Ya bisa melihat mau di kota kayak, mau di desa kayak, mau di mana kayak, ya pasti ketemu aja gitu. Ya ini kan bukan di kota ya, jadi agak susah gitu diketemu. Kan apa bedanya gitu? Justru lebih sulit di kota nggak sih, nyarinya banyak orang. Mungkin banyak sinyal kali. Nggak ngerti juga Nyo, pusing aku Nyo. Tapi menarik, aduh anjir ini nggak bisa dilanjut lagi, nggak tahu kenapa aku malu sendiri gitu. Kita langsung ke nextnya nih, meluncur. Nih dijelaskan nih, ceki people. Play. Anggi Anggraini, wanita asal Bogor yang kabur sehari usai menikah telah ditemukan. Rupanya ia pergi ke Bandung bersama mantan kekasihnya AL. Mantan Suami Anggi, kekasihnya. Fahmi, disebut akan menceraikan istrinya karena kejadian itu. Kemudian Kapolsek Ranca Bungkur, Ibtu Hartanto Rahim menjelaskan pihaknya langsung memediasi antara Anggi dengan suaminya Fahmi Husaini usai Anggi ditemukan. Dalam mediasi yang dihadiri oleh keduanya, juga didampingi oleh orang tua masing-masing. Mereka mengatakan akan segera mengembalikan Anggi ke orang tuanya dan Fahmi pun akan segera menceraikan Anggi. Lebih lanjut, Hartanto mengatakan dari Anggi dan Fahmi telah sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum terkait kejadian ini. Mereka memutuskan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kemudian hasil mediasi dituangkan dalam surat. Ya oke lah, nggak apa-apa lah, walaupun balelol sedikit tapi kan pakai suara asli, nggak pakai suara robot gitu ya. Tapi gini, aku nggak ngerti sama si Anggi. Hei Anggi, senyum doang begitu Anggi, kelakuannya kayak dajal gitu ya. Si mantannya itu mau nikahin nggak? Kan nggak, yang jelas-jelas yang ada mau nikahin nih, dan memang sudah menikah gitu kan, tinggal resepsi itu ya, si Fahmi ini. Iya. Nah si Anggi ini, aduh anjir, lebih milih mantannya dan akhirnya kan nggak jadi nikah. Karena pertanyaannya, mantannya udah ngicip-ngicip 11 hari, nggak mungkin dong. Nggak? Keluar kota, mau tidur di mana si Anggi? Iya nggak? Nggak mungkin, bohong kalau nggak hahiu gitu kan. Sama juga dia lebih milih mantannya gitu. Tapi dari apa sih, kayak dia ninggalin suami yang udah cowok lah gitu ya, cowok yang udah jelas bisa biayain dia gitu. Orang buktinya aja kan tamu undangannya 1.000, Mang, itu nggak dikit loh. Nggak dikit gitu, ibarat kata dari segi finansial dia udah bisa biayain ya nggak? Iya, yang belum tentu si AL itu bisa gitu. Belum, icip-icip huang-huang doang. Ya masih bocil sih ya, 21 tahun si Angginya Nyo. Ya Allah. Itulah pentingnya dewasa sebelum menikah ya. Jadi kayak gini kan blok, kasihan si siapa namanya Mas Fahminya gitu.
Itu aduh, aku kebayang anjir dia ngumpulin duit terus sia-sia kayak gini ya. Makanya udah disebar ya 15 tanggal 15 minggu depan. 6 hari lagi hari Sabtu. Hari Sabtu depan yang harusnya resepsi malah begini gitu. Si Anggi emang goblok nih. Kita lanjut lagi Ninyo. Ninyo, ini 5 jam yang lalu katanya nih kabur temui mantannya bawa surat berharga. Surat apa tuh? Nah, apa tuh cek-cek Bang? Play. Kisah hilangnya pengantin baru bernama Anggi Anggraini asal Bogor, Jawa Barat menjadi perbincangan. Pasalnya, ia dilaporkan menghilang sehari setelah akad nikah. Dari penuturan sang suami, Fahmi Husaini, istrinya pamit untuk COD ayam geprek di depan gang rumahnya di Desa Mekarsari pada Senin 26 Juni lalu. Namun anehnya, Anggi pergi meninggalkan rumah dengan membawa surat berharga. Setelah 3 hari menghilang, ia sempat mengirimkan pesan kepada ibunya bahwa dirinya baik-baik saja. Hanya saja, Anggi tak memberitahu di mana posisinya saat itu. Barulah pada Sabtu 8 Juli kemarin, perempuan berusia 21 tahun itu ditemukan di Bandung, Jawa Barat. Rupanya, Anggi kabur untuk menemui mantan kekasih yang berinisial AL. Kapolsek Rancabungur, Ibtu Hartanto mengatakan keduanya dulu bertemu di Jakarta. Fahmi Husaini yang mengetahui hal itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Anggi. Menurut Hartanto, persoalan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan lewat mediasi pihak terkait. Hanya saja saat mediasi, Anggi tidak ikut karena masih berada di luar kota. Terima kasih sudah nonton. Jadi mediasinya jangan lupa like. Mungkin diwakili sama pihak keluarga mungkin ya. Jadi belum nyampe kan, lagi OTW. Tapi surat berharga apa ya? Sampai akhir video nggak dijelasin surat berharganya itu apa. Anjir, dok, emang banyak kayak gini nih. Apa surat rumah atau nggak surat ngerti. BPKB gitu apa gitu. Apa setenek gitu. Apa? Setenak. STNK. STNK. Kalau gitu saya SKCK saketak gitu. Halo si Nyonyo. Canda. Tapi Nyo, memang mau meluncur ke akunnya si Fahmi nih karena tadi sempet ngeliat ada postingan ya, ada komen Radar Bekasinya nih nge-tag akunnya Fahmi, terus dia minta bareng-bareng yuk kasih support nih postingan yang meluncur. Nih Nyo, di postingan dari Bogor Prime ada Radar Bekasi yang nih akunnya Kang Fahmi, yuk kasih semangat tuh. Akun checklist tuh, baik kasih semangat kita meluncur. Ninyo, ini akun Fahminya Ninyo. Kita ke postingan yang terakhirnya aja kali ya. Meluncur. Nah ini nih, sambil dia ngepost 5 jam yang lalu, mengapa kau lakukan kepada diriku, apa salahku, sesimpel itu. Captionnya dari yang pas awal hilang tuh hanya pertanyaan-pertanyaan. Kenapa terjadi sama gua gitu. Terus kenapa lu tega ngelakuin ini sama gua. Dan isinya foto-foto momen-momen. Ya Allah nih di luar sana nih banyak orang yang lagi berjuang buat mendapetin ini ya Nyo. Di satu sisi ini, hey Anggi blok people, Anggi ini yang tadi ya, ditambah lagi aduh si Anggi. Baik. Padahal dibilang cakep ya, lumayan cakep lah ya. Bukan yang jelek-jelek amat gitu kan. Secara ya oke, good looking, terus secara finansial oke gitu ya. Apa sih yang Anda cari Anggi, hey. Ninyo ada dari mie ayam bakso, pasti sakit banget. Udah bang, jangan post fotonya lagi yuk, bisa move on, gantinya pasti bisa lebih baik. Asli sakit banget dibalas. Iyalah. Asli. Minggu depan loh. Resepsinya minggu depan nih. Dari Cynthia Bella, yang sabar ya, semoga dapat pengganti yang lebih baik tuh. Windian Dewe, cinta perempuan atau laki-laki yang benar-benar sudah selesai dengan masalah cintai perempuan. Iya betul, setuju gitu. Jangan masih ada embel-embel ya gitu. Adam sih semangat bro. Nih masih nggak habis pikir, entahlah, hanya mereka yang lebih tahu. Saya jadi takut bang kalau nikah. Iya boleh, bebas itu makan. Penasaran sama penjelasan si cewek kenapa bisa kepikiran ninggalin gitu ya. Gitu aja. Ini mungkin kalau misalkan malam ini ada penjelasannya, kita langsung gas kontenin juga ya Nyo. Ini kita bakal nayanginnya mungkin di sekitaran, kalau dihitung-hitung di jam 5 kali udah tayang nih. Tapi kalau misalkan jam 7 ada, kita langsung gas kontenin lagi gitu ya. Karena udah jelas nih, udah enak nih. Kemarin masih simpang suwir, memang ngeri nanti kita ngasih apa namanya,
dugaan selingkuh ternyata meninggoy, kita kasih dugaan meninggoy di bawah makhluk halus ternyata selingkuh takut salah gitu. Nah kalau kayak gini udah enak nih, udah enak gitulah ya Nyo. Yang jelas Anggi tidak di bawah makhluk halus, tidak gelap, tidak ada di Bandung sama mantannya gitu. Yang pertanyaannya seminggu lebih di Bandung ngapain? Gak mungkin dong makan seblak doang, enggak. Dan pilihan yang tepat, respect buat Mas Fahmi untuk ya udah menyudahi aja gitu kan. Dia mengerti cara untuk stop daripada gitu kan. Walaupun terlihat sayang banget, sakit banget, kecewa banget gitu kan. Tapi itulah laki, stop gitu kan. Jangan kayak oh no, udah ke gap masih aja. Yang mana Mang? Yang mana? Gak berani itu. Mending kita langsung ke intermezzo dulu Nyo meluncur. Nyo, intermezzo satu aja langsung ke super text biar cepet ceki people. Play. Utuk. Muhammad lagi mimi ya? Lagi mimi ya? Kok gak jadi mimi? Bete. Yang banyak kayak biar gak gumoh. Dilanya juga. Iya, dia nggak bisa marah karena Dilanya ikut ketawa juga kan. Ya Allah. Ulang lagi. Untuk Muhammad lagi mimi ya? Kok gak jadi mimi? Tetap minum tapi dijauhin biar gak direkam. Yang banyak kayak biar gak gumoh. Udahlah kita ke super tank sambil kita kawal-kawal soal Anggi ya. Kemungkinan malam jalan harusnya hari ini udah ada di Jakarta gitu ya. Kemungkinan ya, biar siapa tahu ada penjelasannya. Saya meminta maaf. Kan di Bogor. Siapa tahu aku nunggu permintaan maaf. Saya minta maaf atas nah itu yang aku tunggu nih sampai kita kawal-kawal ya. Sekarang kita meluncur ke Say Thank You. Super Tank. Meluncur. Yo, super thanks kita today. Kali ini ada 3 mantap. Yang pertama kita buka dari Alfia Agatha Viana Biprilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Santu People. Nitip parkirannya Nyomang. Sikat. Aku setuju sih kalau SIM seumur hidup biar nggak ada calo-calo lagi gitu ya katanya. Yuk siapa yang mau parkir di sini silakan tukang parkirnya Nyomang siap mengatur. Terus disambut sama Ricky Abdul Rahman. Ini mah pendapat gue ya. Kalau gue SIM setuju seumur hidup, tapi tetap harus ada diupdate tiap 10 tahun misalkan buat data fisik seperti wajah, penglihatan dan kondisi fisik lainnya. Kalau STNK seumur hidup untuk platnya setuju, tapi ini untuk pajaknya tetap jalan tiap tahun. Cuma disesuaikan dengan usia motornya. Motor tua pajaknya makin murah dengan syarat motor masih layak pakai dan standar ya. Soal sekarang makin banyak motor yang nggak bayar pajak. Biasanya plat nomor belakangnya nggak dipakai, termasuk gua. Gua nggak mau bayar pajak, belum tentu gitu. Apa kita nggak mau bayar pajak? Belum tentu. Gitu. Karena ribut ganti kaleng tuh ya. Yang udah di luar kota platnya luar harus dibawa. Ya bisa sih sebenarnya dikirim esek-eseknya, untuk gesek-gesek. Cuman ribet gitu. Nextnya dari Kaman Channel. Numpang Teh Alfi. Sumpah kita samaan Nyo. Katanya receh banget lihat berarti gitu aja ketawa. Kenapa roti cepat ngeliat roti cepat ketawa kenapa? Lucu dari Dibi setuju banget kalau SIM jadi sumber hidup, apalagi buat anak kabupaten besar ya. Butuh waktu 4 jam buat ke ibu kota cuma untuk perpanjang SIM, bolak-balik jadi 8 jam, belum lagi lama ngantrinya, bisa habis waktu seharian. Keburu sukses di jalan. Nah jadi begini mah. Ternyata humorku sama dengan Nyonyo, langsung ngakak lihat donat terbang bahkan sebelumnya. Kenapa sih orang-orang, kenapa ini ya Allah? Aku banyak temennya. Zorok. Saya baru 4 hari lalu perpanjang SIM. Mang ini rinciannya biaya admin, biaya makan, tempat psikotes lebih dari 500 meter. Oke, kesimpulannya dan hasil perpanjang SIM sama dengan bokeh dan ngos-ngosan. Ya. Tapi emang kalau di Samsat emang gede banget kan? Iya. Bang John MJ. Oke, boleh disingkat. Ikut parkir ya Kak Alfia. Tah gitu atuh DPR teh katanya. Gitu dong DPR tuh. Ayolah ketok palu, deal. Mantap jiwa BTW. Di US aja SIM berlaku sekali bikin sampai 65 tahun. Inggris 70 tahun, perindapan aja 20 tahun. Indo yang bikin rekor seumur hidup. Yes katanya. Iya dong, harus bisa dong. Gen Septian ikut nimbrung lagi, komen sedikit, izin ikut komen ya. Kalau SIM setuju sekali, buat sekali seumur hidup. Emang SIM kenapa harus berpanjang? Kan emang sama aja, SIM masih gitu aja, begitu aja ya kan. Panjang bentuknya. Tapi kalau setenak ya masih agak bingung, mending pajaknya turunkan aja buat kendaraan murah, dinaikkan 3 kali lipat
bisa kali khusus buat kendaraan yang harganya tinggi juga gitu ya. Buat orang petugas pajak yang banyak banget untungnya, yuk bisa yuk. Wah. Jangan cuma Dewan lempar gagasan akhir tahun jabatan ya, mohon ini mah ya takutnya sih kemarin indikasinya ke arah situ, tapi kita positive thinking aja buat Nyombang dan semuanya. Sehat lancar terus rezekinya, amin. Ya Nur Hayati numpang lapaknya. Kalvia hadir nyimak Nyomang, mantap nih kalau SIM dan STNK bisa seumur hidup, berasa banget 4 motor kalau berbarengan, apalagi ngurusnya ribet lama, kena progresif juga 1 motor 100.000. Jadi membengkak bayar STNK. Setiap tahunnya SIM yang 5 tahun aja kalau berbarengan lumayan, tapi STNK yang paling lumayan. Iya. Asjan Channel minimalnya lebih dipermudah dan diperingan bagi biaya dan prosesnya, Mang. Kemarin teman saya kelupaan memperpanjang SIM hanya beberapa bulan dan harus membuat SIM baru, biaya berkali-kali lipat. Hidup sudah berat dan banyak yang harus dipikirin. Ini harus menghafal kapan sih masa berlakunya. Mana sekarang udah berubah lagi. Tadinya tanggal lahir sekarang jadi tanggal bikin. Oh. Iya. Jadi misalkan perpanjangnya di Januari, tanggal lahirnya di Februari nih, atau di Desember, jadi tetap ngikuti Januari, pokoknya jadi ribet dah, pusing. Oke, lanjut lagi ke ini, Putri Aprilia. Hai Kak Alfian, numpang komen ya. Aku setuju banget sih SIM seumur hidup, apalagi aku juga orangnya pelupa. Dan yang membantu juga untuk teman-teman ojol dan biaya dan waktunya. Kawal terus Nyomang. Nyonyo, you are not alone katanya. You not alone. Aku juga ngakak kok lihat bagel terbang, kok bisa itu bagel terbang nggak pakai meleset jatuh itu kan. 3 orang, baru 3 orang. Kok bisa ketawa ngeliat roti gitu dong. Ya Allah. Nextnya kita Puspa, Nyomang aku juga ngakak. Astaga. Hei kalian kenapa? Hei. Mencelat itu loncat. Nima Yuda Pratama, Assalamualaikum Mindful People. Terima kasih lah pakai Kak Gita. Aku setuju banget SIM dan STNK seumur hidup. Tapi kalau gitu kan nggak ada alasan buat nilang. Soalnya biasanya jadi target tuh bikin SIM mahal gara-gara berlakunya seumur hidup. Oke, takut biaya bikin SIM mahal karena seumur hidup ya. Mungkin masuk akal tapi ngeri juga itu. BTW aku tiba-tiba juga ngakak liat donat pertama yang jalan lempar, tapi aku nggak tahu. Tadi dia nggak tahu kenapa ketawa katanya. Tolonglah, pasti ketawanya sebenarnya gara-gara ngedenger ketawa nih. Ini dari Oren People, Wati 198126. Kalau di luar negeri SIM kendaraan memang seumur hidup Nyomang. Cuman waktu bikin SIM harus melewati tes ujian yang benar-benar ketat, dan apabila melanggar dalam berkendaraan, contoh habis minum minuman alkohol terus kena tangkap polisi, itu bakal mencabut SIM-nya. Semoga Indonesia makin maju. Salam buat semua santuy people. Salam sehat, sukses, lancar terus buat Nyomang. Amin. Aku setuju loh kayak gini loh. Jadi yang ugal-ugalan tuh gak cuma ditelan, dicabut. Jadi kalau dia mau ugal-ugalan, aduh karena dicabut lagi. Kalau dicabut prosesnya panjang lagi. Iya. Jadi bayarnya mahal agak gitu pertimbangan lagi. Iya, gitu. iya. Aku setuju. Setuju. Pangeran Anbol, hai Mbak, numpang lapaknya ya. Hai Nyomang, kalau SIM STNK seumur hidup kasihan nanti Pak Bola guru jari. Gak bahaya tah? Bahaya dong. Multi kenot apa kenot. Numpang komen, maaf tapi saya kurang setuju sama SIM seumur hidup. Kalau STNK boleh lah, tapi SIM jangan dulu deh, kayaknya pengalaman beberapa tahun jadi ojol. Tingkat kesadaran berkendara warga kayaknya terbilang rendah. Masih banyak yang lampu sen kanan belok kiri, lampu sen cuma jadi aksesoris, nyalip kiri ugal-ugalan dan sebagainya. Resiko kecelakaan yang pernah pengalaman jadi ojol pasti kejadian saya tersebut saya makan sehari-hari. Nah kalau SIM seumur hidup dibarengi peningkatan kualitas pengendara ya jalan ya nggak apa-apa. Nah kalau SIM masalahnya kan kenapa banyak pengendara kayak gini ya, mungkin mau dibuat Mamang ngelurusin doang. Karena banyak SIM yang nembak gitu ya. Ngerti lah maksudnya ya. Nextnya Gensin. Sependapat Pak, bagi saya SIM bukan hanya sekedar kecakapan pengemudi di jalan, tapi juga memenuhi kelayakan sehat jasmani maupun rohani. Kalau nggak sehat bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Jadi harus tetap dipantau terus. Ini baru kemarin saya bahas sama temen. Iya bener. Kadang kitanya udah hati-hati nih, pengendara lain yang nggak hati-hati ketubruk gitu kan. Tapi maksudnya biar jangan nembak gitu. Nextnya Abiakta Fotografi. Numpang lapak ya Kawati. Pas roti tadi aku malah ketawa bukan karena rotinya, tapi ketawa karena Nyonyo ketawa. Tapi kan yang lainnya ketawa sama rotinya. Pasti karena Nyonyo. Ini pokoknya langsung jelas nih Andika Pandu NR. Ketika STNK sama SIM dibiarkan seumur hidup. Netizen taat aturan, alhamdulillah mantap nih. Netizen yang nggak taat aturan dasar. Ya selalu aja pro dan kontra di mana-mana ya. Ini Andika paham banget nih.
Motovlog sama Lauren ya, membahas netizen yang gak taat aturan, udah ngatain apalagi ya begitulah Pak ya. Gue sumpahin motor mobil lu gantinya punya Flintstone batu, tahu rasa. Jangan dong, nanti yang gak ada tukang tambal ban karena bannya dari batu. Habis Begel ketawa. Benar berapa orang? Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, berpisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Lanjut komen seperti biasanya ya, dan Mamang Duo Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.